Selamat pagi, selamat datang di ruang SA3. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Cipto. Hari ini saya akan menjadi MC di ruang SA3. Perkenalkan juga rekan operator saya, Ariel Sistanto. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Indah Widyastuti, STMT, PhD, selaku pengulas pada ruangan SA3. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Yasmin Suryansyah, STMT, MSP, dan Ibu Wulani Enggarsari, STMT, selaku moderator. Selamat datang saya ucapkan juga kepada para peserta serta presenter di ruangan SA3. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke presentasi nomor 11 oleh Saudari Desi Asrianti. Selamat siang semuanya, saya Desi Asrianti. Saya akan mempresentasikan usulan bangunan di Dago Cafe sebagai bangunan cagar budaya Kota Bandung. Latar belakangnya, fenomena Jalan Insinyur Haji Juanda atau dikenal dengan istilah Jalan Dago yang merupakan jalan tertua dan berperan dalam membentukkan Kota Bandung dikelilingi oleh beberapa bangunan sejarah era kolonial. Bangunan yang menjadi cermin identitas sejarah masa lalu dan keberadaannya banyak digantikan oleh bangunan baru yang dinilai memiliki ekonomi yang lebih tinggi, sehingga identitas kawasan lambat laun hilang. Pembangunan Kota Bandung telah menjadikan beberapa bangunan lama berpotensi terancam punah. Bangunan baru dinilai memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, dan banyak bangunan lama yang memiliki nilai sejarah dan langgam arsitektur yang berusia lebih dari 50 tahun belum masuk ke dalam bangunan cagar budaya. Salah satunya adalah bangunan kafe di Dago ini, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian, apakah bangunan kafe di Dago ini memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi bangunan cagar budaya? Tinjauan pustakaan sendiri ada dari teori konservasi, teori cagar budaya, teori adaptivius, dan dasar hukum konservasi bangunan cagar budaya. Tahap analisis datanya, dari mulai teknik mengumpulkan data, mengaitkan nilai-nilai yang ada pada bangunan, mencocokkan kriteria berdasarkan UU yang berlaku, dan memberikan usulan kepada pihak yang terkait. Nama objeknya di Dago Cafe, fungsi awalnya sebagai hotel, fungsi saat ini sebagai kafe. Alamatnya tertera di situ. Arsitek awalnya adalah perancang kontraktor Buana. Arsitek rekonstruksinya yaitu Bayu Arianto dari Biro Arsitektur Basio. Dibangun tahun 1958. Usia bangunannya 62 tahun. Luas bangunannya 330 meter persegi. Langgam bangunannya terdapat 2 langgam arsitektur pada bangunan ini, yaitu Art Deco dan Jinggi. Lokasi di Dago sendiri, bangunan kafe di Dago belum terdaftar sebagai bangunan cagar budaya. Hal itu diketahui dari tidak tercapainya bangunan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 22 Bandung ini di daftar bangunan cagar budaya baik golongan A, B maupun C. Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh lokasinya yang sedikit terisolasi dari keberadaan jalan utama, sehingga dan lama terbengkalai. Periodisasi bangunan di Dago Cafe ini dari 1954 hingga 1990 berfungsi sebagai hotel, lalu dibangun oleh perancang dan kontraktor Buana. Tahun 2000-an berfungsi sebagai kantor, mengalami rekonstruksi, dan tahun 2000 sekian hingga 2018 tidak ada fungsi dalam kondisi terbengkalai. Juga tahun 2019 dibangun sebagai kafe. Akibat rekonstruksi pada tahun 2000-an, masa yang semula berbentuk L menjadi tersisa bagian pendeknya saja. Karena hilangnya bagian memanjang yang awalnya berfungsi sebagai kamar-kamar. Berikut isometri di Dago Cafe. Bagian dalamnya, layout ruang dalamnya tidak banyak diubah karena masih bisa diadaptasi dari fungsi hotel tersebut menjadi fungsi kafe. Di sini pada bagian lantai 1 terdiri dari dapur dan juga ruang duduk. Pada lantai 2 itu terdapat area yang lebih privasi seperti area ruang rapat, dan ini bagian atapnya. Berikut adalah gambaran
di Dago Cafe sebelum dan setelah rekonstruksi. Yang bagian atas adalah tahun 2018 dan yang bagian bawah 2019 setelah direkonstruksi. Ini merupakan bagian dalam di Dago Cafe, tidak banyak diubah, hanya ditambahkan plafonnya dan juga warna catnya tidak sama sekali dicat, hanya diamplas bagian dalamnya saja. Hal ini sengaja karena konsep ini, cafe ini mengusulkan konsep masa lalu dan masa kini, yaitu old and new. Elemen arsitektural di Dago Cafe masih ada yang dipertahankan, seperti bentuk atapnya sama sekali tidak diubah. Lalu ada kolom miring yang merupakan kolom menjadi ciri khas bangunan bergaya jeki dengan material beton bertulang. Dan juga terdapat jalur roster yang berbentuk lingkaran di sekitar bangunan dan juga lengkung yang menjadi ciri Art Deco. Penutup lantai-nya juga masih dipertahankan dari dulu hingga saat ini, tidak diubah sama sekali. Ini adalah gambar bagian dalam, gambar kerja di Dago Cafe. Langsung ke analisis berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2018, kriterianya berusia 50 tahun atau lebih itu memenuhi, mewakili gaya bahasa paling singkat berusia 50 tahun memenuhi, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan pendidikan agama atau kebudayaan, hanya pada nilai kebudayaannya saja, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian daerah dan bangsa juga memenuhi. Analisis berdasarkan berdasarkan URI nomor 11 tahun 2010 untuk menentukan golongan bangunan cagar budaya dari umur yang memenuhi karena berumur 62 tahun, nilai sejarahnya belum ada keterkaitan antara hubungan antara sejarah dan Kota Bandung. Nilai arsitekturnya terdapat langgam Art Deco dan Jeki. Nilai sosial budayanya adanya aktivitas sosial dan berperan sebagai ruang publik. Kesimpulannya, apakah balik lagi ke pertanyaan penelitian, apakah bangunan di Cafe di Dago ini memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi cagar budaya? Jawabannya adalah iya, karena bangunan di Dago Cafe ini memiliki 3 dari nilai yang merupakan kriteria bangunan cagar budaya, yaitu nilai arsitektur, nilai sosial budaya, dan nilai umur. Kesimpulan dan sarannya di Dago Cafe telah memenuhi 3 dari 4 kriteria bangunan cagar budaya dan digolongkan sebagai golongan B. Guna kesiagaan untuk menyelamatkan bangunan ini perlu segera diusulkan sebagai bangunan cagar budaya golongan B. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Desi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman yang sudah hadir acara siang ini. Saya Vivian akan menjelaskan mengenai relasi fungsi bentuk dan makna inkulturasi arsitektur pada bangunan gereja Paroki Katedral Kudus di Denpasar. Jadi latar belakangnya Indonesia memiliki ini nggak bisa balik ya. Indonesia memiliki ragam kebudayaan yang menjadi identitas. Budaya tersebut bercampur akibat globalisasi dengan 3G kemudian terinkulturasi. Inkulturasi yang terjadi salah satunya itu di Bali karena budaya di Bali itu sangat kental. Objek gereja di Bali itu terinkulturasi karena di Bali itu perlu menjadi identitas karena budaya yang kental tersebut, sehingga gereja Katolik itu harus mencerminkan bagaimana umat Katolik di Bali yang menjadi identitas bagi bangsa Indonesia juga. Masalah yang ditemukan adalah gereja Katolik di Bali itu perlu membaur dan bercampur dengan budaya lokal untuk menandakan identitas umat Katolik tersebut di Indonesia. Ini ada data objeknya. Objeknya itu Gereja Paroki Katedral Kudus ada di Jalan Tukat Musi dan Pasar, dibangunnya tahun 1993. Kemudian direnovasi tahun 2017. Sehingga muncul pertanyaan penelitiannya itu bagaimana konsep dan bentuk arsitektur bangunan gereja dan bagaimana relasi fungsi bentuk dan makna inkulturasi arsitektur bangunan gereja tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konsep dan bentuk arsitektur bangunan gereja dan mengidentifikasi relasi fungsi bentuk dan makna inkulturasi arsitektur gereja. Teori literatur yang dipakai.
Yang pertama itu ada inkulturasi. Inkulturasi memiliki perbedaan dengan akulturasi. Kalau untuk kulturasi itu adalah percampuran kedua budaya yang salah satunya melibatkan agama. Sehingga inkulturasi arsitektur itu merupakan rancangan bentuk yang dibuat dengan konsep percampuran kebudayaan untuk membangun sebuah bangunan. Teori berikutnya yang digunakan adalah arsitektur gereja. Arsitektur gereja yang teori mengenai arsitektur gereja yang digunakan adalah pembagian zona menjadi 3 kelompok, yaitu narthex, nef, dan sanctuary, kemudian pemilihan tahap liturgi ibadah, di mana liturgi ekaristi sebagai puncak dari perayaan ekaristi, kemudian gaya arsitektur gereja gotik yang dengan bentuk denah salib, ujung berbentuk runcit, dan konsep vertikalisme. Kemudian ada simbol-simbol gereja yang menjadi identitas gereja tersebut. Kemudian teori literatur untuk arsitektur Bali yang digunakan adalah pembagian zona menjadi 3, yaitu utama, tengah, dan depan. Kemudian konsep trihita karena ada relasi antara Tuhan, alam, dan manusia. Kemudian orientasi pemujaan ke arah timur atau arah matahari terbit. Kemudian memiliki tipologi bangunan berdasarkan fungsi, yaitu ada pelinggi dan bangunan penunjang. Kemudian ragam rias atau ornamen dalam bentuk pepataan. Untuk relasi fungsi, bentuk, dan makna dipakai, itu terdapat relasi yang ada di dalam arsitektur gereja, karena bentuk merupakan aspek pelingkup dari ruang dan makna itu merupakan interpretasi dan persepsi dari tampilan bentuk. Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif, analisis, dan interpretatif. Jadi saya ingin melihat bagaimana bentuk itu dipengaruhi oleh fungsi di dalamnya dan dapat menghasilkan makna bagi gereja tersebut. Analisis yang pertama itu relasi fungsi arsitektur dalam bentuk kegiatan dan ruang. Jadi kegiatan di dalam gereja tersebut mempengaruhi bentuk ruang dan tata ruang bagi gereja tersebut. Di gereja ini terdapat beberapa ruang yang menunjang kegiatan tersebut. Kemudian perayaan ekaristi yang terdapat dalam ibadah gereja itu dipengaruhi oleh tahapan liturgi, sehingga tahapan liturgi tersebut mempengaruhi tata ruang. Tata ruangnya itu terdapat perbedaan elevasi sama seperti yang ada di tata ruang pura juga. Perbedaan elevasi tersebut itu menunjukkan adanya relasi antara Tuhan dan manusia, di mana Tuhan berada di tempat yang tinggi, sehingga setiap bagiannya jika menuju ke bagian yang lebih dalam itu makin lama makin tinggi elevasinya. Analisis yang kedua itu merupakan relasi bentuk arsitektur. Jika dilihat secara posisi bagian gereja dibagi menjadi 3, yaitu bagian kaki atau bagian bawah yang terdiri dari bagian halaman gereja dan lantai. Kemudian bagian tengah berupa dinding dan jendela. Kemudian bagian atap atau bagian kepala. Atap gereja yang digunakan itu berbentuk maru tumpang 3, sama seperti pelinggi pada bagian pura yang ada di jeroan. Secara fungsi, jika dilihat secara vertikal, bagian lantai bawah digunakan untuk bagian penunjang, kemudian lantai 1 dan 2 digunakan untuk fungsi utama, yaitu area ibadah. Jika dilihat secara orientasi, semua bagian menghadap ke bagian altar, di mana altar menjadi pusat dari aktivitas ibadah, karena semuanya itu menghadap ke arah altar yang ada di bagian timur, sama seperti di bagian pura.
juga terdapat kesesuaian. Tempat pemujaan di bagian pura itu semuanya menghadap ke arah timur atau matahari terbit. Untuk yang di luar ruangan juga semuanya itu menghadap ke arah bangunan gereja, di mana di bangunan gereja terdapat altar sebagai pusat, jadi pusatnya jadi gedung gereja. Secara dimensi yang dilihat di sini berupa ukuran bangunan. Jadi ukurannya dipengaruhi oleh tahapan liturgi juga, di mana ukuran berupa elevasi seperti plafon itu makin lama makin ke dalam itu makin tinggi sesuai tingkatan urutan liturgi, seperti tahap ekaristi yang merupakan puncak dari acara ibadah. Jika dilihat secara tampilan bentuk, dimensi yang digunakan itu menunjukkan identitas umat Katolik tersebut. Di sini banyak menggunakan bentuk-bentuk salib sebagai simbol utama dari umat Katolik. Jika dilihat secara tipologi, bentuk yang digunakan itu menggunakan tipologi bentuk pelinggi pada pura yang digunakan sebagai area pemujaan. Terdapat bagian kepala, badan, dan kaki. Untuk secara material yang digunakan itu material alam, karena pada konsep Trihitakatana itu terdapat hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Jadi di sini menunjukkan material-material alam dengan warna-warna alam. Untuk yang ketiga ada relasi makna arsitektur. Makna di sini ditunjukkan dalam bentuk simbol sebagai identitas umat Katolik. Yang pertama itu ada salib sebagai simbol utama. Salib utama yang terbesar itu ada di bagian altar, karena altar merupakan pusat dari peribadatan tersebut. Kemudian ada simbol burung merpati yang merupakan artinya Roh Kudus. Ada simbol Bunda Maria juga di halaman gereja. Bentuk patung malaikat yang tersebar di bagian gereja juga dengan ornamen. Untuk arsitektur, menunjukkan identitas arsitektur Bali, di sini juga dipadukan dengan ornamen berupa patrasari yang terletak di bagian sudut-sudut setiap jendela atau patung lainnya. Fungsi, bentuk, dan makna yang didapat ini, secara fungsi, bentuk, dan makna dapat dilihat bahwa bentuk yang timbul terpengaruhi oleh fungsi dan dan bagaimana kita memaknai simbol tersebut, dan relasi tersebut terdapat kesesuaian dengan pura yang ada di Bali. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, konsep dan bentuk itu dipengaruhi oleh fungsi dan menjadi identitas bagi gereja tersebut. Yang kedua, gereja ini juga memiliki relasi antara fungsi, bentuk, dan makna yang sesuai dengan aktivitas dan liturgi ibadah di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Vivian. Nah, kita akan masuk ke presentasi berikutnya oleh Saudari Vanessa Felicia Intan. Selamat siang, para hadirin semuanya. Nama saya Vanessa Felicia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Identitas Arsitektur Indis pada Bangunan Hotel Bumiashi di Bandung. Untuk latar belakang dari penelitiannya, yang pertama, Indonesia banyak penerima budaya asing yang masuk, salah satunya budaya kolonial. Yang kedua, hilangnya identitas arsitektur karena pengaruh budaya asing. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas lokalitas pada arsitektur. Pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yang pertama, bagaimana identitas arsitektur Indis pada bangunan Hotel Bumiashi di Bandung? Dan yang kedua, bagaimana unsur-unsur elemen arsitektur
kebentuk identitas arsitektur Indis pada penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk memahami akulturasi dalam arsitektur serta pembentuk elemen-elemennya. Penelitian ini pun bermanfaat untuk menambah wawasan yang bisa digunakan dalam proses perancangan selanjutnya atau untuk acuan penelitian selanjutnya. Teori yang digunakan, yang pertama teori budaya, teori akulturasi arsitektur, teori identitas arsitektur, dan teori budaya dan arsitektur Indis. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, analitis, dan interpretatif. Untuk pengumpulan data, dilakukan dengan observasi seperti survei lapangan, dokumentasi, pengukuran, serta wawancara. Untuk teori identitas arsitektur, identitas sendiri bisa dilihat dari bentuk, konstruksi, material, susunan ruang, serta lagam hias. Untuk budaya, wujudnya bisa dilihat dari arsitektur. Untuk akulturasi sendiri terjadi karena adanya pengaruh budaya non-lokal yang masuk. Wujud dari akulturasi tersebut bisa dilihat salah satunya dari arsitektur. Untuk ciri-ciri arsitektur Indis bisa dilihat dari perencanaan tapak, susunan ruang, atapnya, dinding, kolom, proporsi bangunan, serta lantainya. Aspek yang akan diteliti dari Hotel Bumi Asih, mulai dari perencanaan tapaknya, elemen bangunan, mulai dari atap, dinding, lantai, proporsi, serta susunan ruangnya. Untuk data objek dikumpulkan melalui wawancara. Hasil analisa akan diketahui bagaimana identitas arsitektur Indis pada Hotel Bumi Asih serta kesimpulannya. Hotel ini berada di Jalan Cilamaya 1 di Kota Bandung. Hotel ini secara akta dibangun pada tahun 1954 dengan nama Pension Benvenuto, dan seiring berjalannya waktu, adanya perluasan dan renovasi, dan tetap beroperasi hingga sekarang. Untuk arsitek bangunan lama bernama Klemers, dan untuk bangunan baru bernama Insinyur Sudipyo. Hotel ini memiliki 16 kamar di bangunan baru dan 22 kamar di bangunan lama. Hotel ini berbatasan dengan kantor BCA Banda, Jalan Cilamaya, dan Jalan Gempol Wetan. Untuk tapak ini terdiri dari 5 masa bangunan dan akses masuknya melalui Jalan Cilamaya. Untuk bangunan barunya yaitu masa penginapan C dan D. Area servis diletakkan terpisah. Dan untuk hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan tapak pada hotel ini memiliki ciri-ciri yang malah pada identitas arsitektur Indis. Selanjutnya untuk masa penerima, masa ini menghadap Jalan Cilamaya. Masa ini memiliki elemen atap, elemen badan, elemen kaki, susunan ruang, serta elemen interiornya yang menunjukkan identitas arsitektur Indis. Selanjutnya yaitu untuk masa penginapan A. Masa ini berada di sebelah masa penerima. Masa ini hanya memiliki elemen badan, elemen kaki, serta elemen interior, susunan ruang yang menunjukkan identitas arsitektur Indis. Selanjutnya untuk masa penginapan B, masa ini terdapat kamar 7 coffee. Masa ini pun memiliki ciri yang hampir sama dengan masa penginapan A. Masa ini memiliki elemen badan, elemen kaki, susunan ruang, serta elemen interior saja yang menunjukkan arsitektur Indis. Untuk masa penginapan C, masa ini termasuk bangunan baru dan berada di masa penerima, belakang masa penerima. Untuk masa penginapan C, ciri-ciri arsitektur Indisnya hanya bisa ditemukan pada susunan ruang dan elemen interiornya saja. Selanjutnya masa penginapan D,
Masa ini termasuk bangunan baru, dan masa ini menghadap ke Jalan Gempol Wetan. Untuk masa penginapan D, ciri-ciri arsitektur indisnya hanya bisa ditemukan pada elemen interiornya saja. Selanjutnya yaitu selasar penghubung. Dua selasar penghubung yaitu dengan selasar dak beton memiliki ciri-ciri arsitektur indis pada elemen badan dan elemen kakinya. Untuk selasar atap pelana, identitas arsitektur indis hanya bisa ditemukan pada elemen kakinya. Untuk hasil analisa secara keseluruhan, untuk identitas arsitektur indis ditemukan pada perencanaan tapak, masa penerima, masa penginapan A dan B, serta dua selasar penghubung. Untuk kesimpulannya, bagaimana identitas arsitektur indis pada bangunan Hotel Bumi Asih di Bandung? Identitas hotel didominasi oleh arsitektur indis yang mengalah pada arsitektur kolonial modern. Untuk yang kesimpulan keduanya, bagaimana unsur-unsur elemen arsitektur pembentuk identitas arsitektur indis pada penelitian ini? Hasil analisa menunjukkan sebagian besar elemen memiliki ciri-ciri yang menjadi pembentuk arsitektur indis pada hotel. Hal tersebut bisa dilihat dari perencanaan tapaknya, seluruh elemen pada masa penerima, beberapa elemen pada masa penginapan A dan B, susunan ruang pada masa penginapan C, elemen interior pada masa penginapan C dan D, serta beberapa elemen pada selasar penghubung. Untuk sarannya, hotel ini tetap bisa dijadikan sebagai contoh akulturasi yang baik karena unsur-unsur lokal maupun non-lokalnya terlihat jelas dan mendominasi. Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya atau bisa juga berguna bagi perancangan arsitektur ke depannya. Perancangan arsitektur ke depannya diharapkan tetap mempertahankan nilai lokal sebagai identitasnya. Identitas untuk Hotel Bumi Asih pun diharapkan tetap dipertahankan karena menjadi ciri khas tersendiri dan diharapkan tidak memudar seiring jalannya waktu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Vanessa Felicia. Selanjutnya, kita akan masuk lagi ke sesi ketiga ini oleh Saudari Sonia Zipora. Sebelum kita masuk ke sesi ulasan. Selamat siang semuanya, saya Sonia akan mempresentasikan skripsi dengan judul Evaluasi Identitas Lokal pada Ekspresi Bangunan Hotel Katamama di Seminyak Bali. Nah, ini jadi latar belakang masalahnya. Yang pertama sebenarnya, identitas lokal bangunan yang dipakai sekarang ini hanya berada pada bagian fisik atau sebagian aspek pada bangunan, belum menampilkan konsep dan makna budaya setempatnya secara keseluruhan. Kemudian ada juga pemberitaan kalau Hotel Katamama disebut sebagai representasi Bali dengan bagian eksteriornya menggunakan konsep triangga. Kemudian perumusan masalahnya, bagaimana evaluasi identitas lokal pada ekspresi bangunan Hotel Katamama di Seminyak Bali. Di penelitian ini kita membahas dulu ekspresi Hotel Katamama, kemudian membahas evaluasi identitas lokal pada ekspresi Hotel Katamama. Nah, kemudian ini kerangka penelitiannya, studi literaturnya menggunakan identitas lokal, ekspresi arsitektur, identitas dan ekspresi arsitektur dengan metode deskriptif, analitik, dan interpretatif. Nah, di teori ekspresi arsitektur ini, saya menggunakan teori kualitas bangunan dari Kevin Leach dengan bukunya berjudul The Image of the City. Nah, menggunakan aspek form simplicity, visual scope, directional differentiation, dan dominance. Nah, kemudian yang perlu diketahui dari identitas dan ekspresi arsitektur Bali ini, identitas Bali ini menggambarkan ekspresi dengan memperhatikan hubungan interaksi antara masyarakat Bali dengan lingkungan spiritual, fisik, dan lingkungan sosialnya. Nah, bisa juga kita lihat dari arsitekturnya. Nah, kemudian identitas dan ekspresi arsitektur Bali ini menggunakan teori ordering principle yang dipakai untuk merangkum, mempersingkat identitas lokal Balinya. Nah, yang pertama dari sumbu dapat dilihat pada teori ekspresi bangunan, pada aspek form simplicity, simetri pada aspek form simplicity, hierarki visual scope dan directional differentiation, yaitu pada aspek form simplicity. Nah, bagian pembahasannya yang pertama, lingkup tapak dari Hotel Katamama ini bersifat masif dan transparan. Maksudnya masif ini adalah lingkungan sekitarnya ada dinding batu bata Balinya, sedangkan transparannya berupa rumput dan pohonan. Nah, kemudian ini adalah denah dari Hotel Katamama itu sendiri. Kita bisa lihat kalau bangunan Hotel Katamama ini tidak menampilkan
kesederhanaan bentuk. Kemudian adanya banyaknya adisi maupun subtraksi yang kita bisa lihat dari donasi ini yang menjadi bentuk dan fungsi sekunder pada hotel kata mama. Nah, kemudian identitas lokal Bali ini tidak diterapkan. Yang pertama dari sumbu, simetri, dan datumnya. Yang kita bisa lihat ini adalah contoh kamar yang ada di Hotel Kata Mama. Jadi susunan kamar di Hotel Kata Mama ini bentuknya jajaran genjang karena dipengaruhi oleh susunan diagonal yang tadi yang ini yang warna oranye. Jadi karena bentuknya jajaran genjang membuat setiap ujungnya ini memiliki sudut lancip, di mana sudut lancip ini mengurangi keefektifan ruang kamar. Nah, kemudian ini pada membahas identitas lokal Bali pada ekspresi Hotel Kata Mamanya. Yang pertama, pada bagian sumbunya. Jadi di arsitektur Bali ini, sumbunya itu diagonal mengarah dari arah utama ke nista. Kalau misalnya arsitektur Hotel Kata Mama, sumbunya juga kita bisa lihat diagonal semua kamarnya, tapi susunan diagonal antara arsitektur Bali dengan arsitektur Hotel Kata Mama ini memiliki makna yang berbeda. Arsitektur Bali dari arah utama kanista ini kan mengarah ke penyembahan utama atau bagian suci ke arah nista atau ke arah yang umum gitu. Sedangkan Hotel Kata Mama ini sebenarnya cuma bagian estetik aja. Nah, kemudian ini adalah simetrinya. Kalau arsitektur Bali ini berbentuk simetri, kalau arsitektur Hotel Kata Mama ini tidak memiliki simetrisan bentuk. Nah, kemudian dominasi di Hotel Kata Mama ini ada dua, yaitu materialnya dan dinding diagonal. Materialnya menggunakan material batu bata Bali, sedangkan susunan diagonal ini menjadi suatu gagasan karena menjadi bagian yang dipertahankan. Jadi dapat dilihat dari bentuk luar bangunan dan dapat dilihat juga dari bagian dalam bangunannya juga, sampai mempengaruhi bentuk kamar bangunan. Nah, kemudian ini adalah referensi yang digunakan sebelah kiri ini, referensi yang digunakan oleh arsitek Hotel Kata Mamanya dalam merancang Hotel Kata Mama, di mana menggunakan batu bata Bali sendiri. Nah, kemudian pada bagian visual scope dari bangunan Hotel Kata Mama ini sangat ditunjukkan lewat permainan light and shadow dari susunan bata yang ada menjadi pelingkup bangunan. Nah, kemudian visual scope pada Hotel Kata Mama ini lebih ditunjukkan pada bagian interior bangunan. Kemudian identitas Bali pada visual scope ini tidak diterapkan karena tidak menggambarkan interaksi antara masyarakat dengan hubungan spiritualnya. Nah, kemudian ini directional differentiation-nya. Sebenarnya dari arah lift ke arah masing-masing kamar ini sudah terlihat jelas, tapi ada beberapa yang kurang baik, yaitu yang pertama adanya situasi buntu, kemudian banyaknya sudut-sudut lancip, kemudian kita bisa lihat di bagian kiri tangga darurat. Jadi ada dua tangga darurat, yang bagian kiri ini terletak di belakang dan di belakangnya lift. Jadi kurang terlihat untuk jalur evakuasinya. Kemudian ini directional differentiation-nya. Kalau arsitektur Bali ini kan bagian yang kuning ini adalah bagian yang umum, kemudian yang bagian yang biru ini adalah bagian yang utamanya, area penyembahannya, terletaknya jauh. Tetapi kalau arsitektur Hotel Kata Mama ini, area penyembahan dengan area masuk pengunjungnya itu berdekatan, sehingga bertentangan dengan aturan atau budaya yang ada di Bali. Nah, kesimpulan dari ekspresi Hotel Kata Mama ini, dari kesederhanaan bentuk atau simplicity ini, kurang menunjukkan kesederhanaan bentuk dari bentuk bangunan maupun kamar. Pada bagian visual scope ini sangat baik ditunjukkan lewat permainan light and shadow pada susunan batu bata Bali. Directional differentiation ini kurang pada bagian jalur evakuasi. Dominasinya ini adalah baru ditunjukkan pada batu bata Bali sebagai pelingkup bangunan. Nah, kemudian bagaimana evaluasi identitas lokal pada ekspresi bangunan Hotel Kata Mama di Seminyak Bali. Ini adalah salah satu contoh pemberitaan yang memberitakan kalau Hotel Kata Mama ini memiliki konsep triangga pada bangunannya karena memiliki keharmonisan antara bangunan dengan lingkungannya. Jadi identitas lokal pada ekspresi ini diterapkan pada bagian dominasi aja pada material batu bata Bali.
Jadi kita bisa simpulkan kalau hotel kata mama ini tidak mencerminkan identitas lokal arsitektur Bali secara keseluruhan. Nah, kemudian terkait dengan pemberitaan Triangga ini adalah ke konsep keselarasan dan keharmonisan pada konsep Triangga ini dibuktikan dengan adanya bagian zoning yaitu utama, madya, dan nista. Karena jika terpatok pada keharmonisan antara bangunan dan lingkungannya aja itu merupakan pernyataan yang relatif dan tidak bisa dibenarkan. Nah, ini adalah saran atau kontribusinya lebih mementingkan keefektifan ruang, bukan saja hanya mementingkan bagian estetik atau keindahan bentuk bangunan, kemudian lebih memperhatikan kembali bagian-bagian yang penting dalam bangunan sesuai dengan aturan atau budaya, misalnya antara area penyebaran tadi dengan area masuk pengunjung bisa diterapkan sesuai dengan budaya Bali. Ini pernyataan yang menyatakan bahwa Hotel Kata Mama memiliki konsep Triangga ini adalah pernyataan yang keliru dan perlu dibenarkan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Zania. Selanjutnya baru kita akan masuk ke sesi ulasan. Kepada Ibu Indah selaku pengulas dan Ibu Yasmin juga Ibu Lani selaku moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tessa. Mungkin Bu Wulan, silahkan Bu Wulan, gantian kita. Baik Bu. Oke, terima kasih untuk para presenter yang sudah memberikan penjelasan tadi ya. Desi, Vivian, Vanessa, dan Sonia. Mungkin dari 4 presenter tadi akan ada ulasan dari Ibu Indah. Kami persilakan Bu, waktunya sekitar 10 menit untuk memberikan ulasan. Terima kasih Bu Wulan. Udah ya? Oke. Terima kasih Bu Wulan. 4 presenter ini semuanya nampaknya banyak memfokuskan kepada ini ya, kepada ekspresi visual ya. Ekspresi visual, lalu kemudian pada bentuk ya, pada bagaimana arsitek-arsitek ini, bagaimana kasus-kasus yang dikaji ini kemudian dinilai, diverifikasi atau dilihat konsistensinya terhadap satu kerangka pikir atau kerangka konseptual atau kerangka teoritis tertentu ya. Seperti kalau Desi di sini mencoba untuk melihat arsitektur di Dago Cafe ya, dengan beberapa dengan arsitektur ada Genki, ada Art Deco ya. Lalu kemudian kalau Vivian tadi kaitannya dengan inkulturasi ya. Bagaimana dia mempertemukan arsitektur lokal dengan arsitektur gereja ya. Dan lalu tadi Sonia Zipora tadi tentang bagaimana Trihita Karana atau arsitektur Bali ya, semua konsep-konsep arsitektur Bali bisa direfleksikan pada bangunan kata mama tadi ya. Ya saya pikir sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau kita melihat dari urutan dari kerangka pikir ya, kalau dari makalah-makalah mereka sebetulnya ya semua sudah dilakukan dengan cukup konsisten ya. Dan sama juga seperti yang sebelumnya, anjurannya adalah bagaimana supaya hal-hal yang terkait dengan apresiasi desain itu mungkin bisa diceritakan lebih banyak lagi ya. Contohnya seperti mungkin begini ya, untuk terutama ini untuk keempatnya ya, sebetulnya kita mungkin sebetulnya akan lebih menarik kalau fokusnya itu tidak kepada kategori yang digunakan ya. Jadi seperti apakah dia Art Deco, apakah dia Genki, apakah dia Indis gitu ya, tapi lebih pada ya bangunannya kita lihat gitu. Ya, bangunannya seperti apa gitu. Nah, lalu kemudian nanti baru terakhir itu akan diungkap ya, apakah dia memang memiliki karakter yang teridentifikasi ada pada arsitektur Indis atau Deco atau Art Deco atau Genki begitu ya. Ya ini sama kan dengan kalau dalam wacana populer sekarang kan bahwa etnik itu sebetulnya manusia itu punya banyak sekali DNA dari berbagai macam etnik begitu ya. Ya siapa tahu bangunan juga seperti itu ya. Bangunan itu juga ternyata sebetulnya di dalamnya juga terkandung berbagai macam motivasi atau bentuk-bentuk ekspresi ya gitu yang tidak terbatas hanya pada langgam-langgam yang khusus. Mungkin seandainya itu lebih ditekankan itu mungkin akan menjadi
semakin kaya begitu ya. Lalu apa namanya, kayak di dalam kasus Desi ya di sini, mungkin apa ya, mungkin Desi terlalu terfokus kepada ini ya, pada undang-undang cagar budaya ya, itu juga satu kategorisasi sendiri gitu ya. Ya saya kira untuk sekedar verifikasinya akan sangat baik ya, tapi akan lebih baik lagi kalau Desi ini bisa mengeksplor lagi apa sih yang dilakukan oleh si arsitek itu ya untuk menyulap bangunan yang tadinya apa ya, saya lupa tadi apakah itu rumah tinggal atau apa, menjadi kafe gitu ya, dengan visualisasi yang cukup kontemporer. Apa sih yang dilakukan tadi juga sudah disampaikan sebetulnya, namun seandainya itu bisa disampaikan secara lebih detail lagi ya, itu akan sangat menarik ya gitu. Jadi karena apa namanya, lagian kalau kita bicara penentuan apakah dia cocok untuk di cagar budaya atau sebagainya, tentunya parameternya akan lebih banyak lagi ya gitu ya. Tapi bagaimana kualitas arsitektural yang sudah dicapai oleh arsiteknya itu bisa disampaikan, itu mungkin yang akan jauh lebih menarik. Lalu kemudian Vivian juga, ya Vivian sudah berusaha untuk sangat konsisten dengan inkulturasi ya gitu. Namun mungkin salah satu efeknya adalah akhirnya ceritanya lebih kepada inkulturasinya, tapi mungkin kekayaan dari desainnya ya, bagaimana tadi saya arsitektur Bali ya, saya lupa, bertemu dengan arsitektur gereja ya, gereja yang kelihatannya entah itu gotik atau apa. Nah itu bagaimana pertemuan dua struktur, dua bentuk itu yang sebetulnya dramanya tuh perlu disampaikan gitu ya. Drama desainnya itu mungkin sebetulnya menarik ya. Nah, apalagi di sini sebetulnya ada bagian dari yang ini agak tricky sebetulnya, karena Vivian menyebut makna ya gitu ya. Ada inkulturasi, ada makna gitu. Nah, ini yang sebetulnya pengkajian makna itu membutuhkan satu metode yang lain lagi juga gitu ya. Nah, itu mungkin itu jebakan-jebakan seperti itu yang membuat penelitian seperti Vivian ini akhirnya terfokus kepada instrumennya gitu. Padahal drama yang sebenarnya itu adalah pada pertemuan, pada detail, pada ini. Jadi tadi sudah disampaikan, cuman kan penyampaiannya juga deskriptif ya. Tapi kalau itu bisa disampaikan sebagai bagaimana dia terkait dengan konteksnya gitu ya. Ada salib, lalu bagaimana salib itu terkait dengan seluruh apresiasi ruang. Nah, itu mungkin inkulturasinya akan lebih terasa, begitu ya. Nah, lalu kemudian Sonia ini menarik ya. Sonia ini, dan saya pikir Sonia cukup berani untuk bilang bahwa ternyata harapan dari arsiteknya tidak tercapai. Untuk memperlihatkan bagaimana arsitektur Bali kemudian dijadikan rujukan, dan itu sebetulnya menarik juga ya. Itu satu kritik sebetulnya ya. Ini satu penelitian yang kemudian berujung pada kritik arsitektur. Ini juga menarik ya. Sehingga sebetulnya kalau mau lebih berani lagi, kita kan biasa ya dalam arsitektur itu selalu menggunakan istilah mengadopsi, mengadaptasi gitu. Sebetulnya betulkah mengadaptasi, atau jangan-jangan abuse ya, jangan-jangan memanfaatkan untuk hanya untuk membuat pembenaran atau penjelasan begitu. Nah, itu mungkin kita bisa, kalau mau lebih lebih keras lagi bisa seperti itu. Namun secara sopannya sebetulnya lebih kepada bagaimana kita bisa memperdetil gitu ya, penjelasan-penjelasan gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan mungkin lebih banyak pada hal-hal yang bersifat deskriptif ya, tapi belum empatik. Empatik itu misalnya bagaimana sih rasanya ada di situ gitu ya. Bagaimana sih rasanya ada di tengah bayangan-bayangan refleksi cahaya yang ada kotak-kotak tadi, rasanya seperti apa? Bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin secara teoritis ya, atau secara normatif mungkin tidak gitu. Tapi siapa tahu dari situasi, dari suasana gitu mungkin ada perasaan-perasaan yang akan mengingatkan orang pada Bali misalnya. Jadi ada hal yang berbeda, mungkin bukan di Triangganya, mungkin bukan di Trihita Karananya, tapi mungkin pada hal-hal yang
sifatnya sangat-sangat yang bersifat atmosferik gitu ya, bersifat sesuatu yang bisa dirasakan oleh feeling ya, bukan oleh perasaan, bukan oleh pikiran begitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk keempatnya, tapi ya kalau dilihat dari makalahnya sebetulnya sudah mencoba untuk sangat konsisten dengan metode yang dipakai. Oke, baik Bu Wulan, saya kembalikan kepada Bu Wulan. Baik, terima kasih Bu Indah. Mungkin tadi hal yang bisa kita ambil dari pembahasan yang menariknya adalah menangkap fenomena sudah mulai bisa ini ya Bu ya, sudah mulai eksploratif gitu ya, menangkap fenomena. Betul. Ya, hanya yang tadi istilah dramanya itu kan sebenarnya permasalahan dari penelitian tersebut. Ya. Apabila memang lebih tajam lagi menangkap permasalahan, mungkin analisanya akan lebih tajam juga dan lebih menarik untuk penelitian berikutnya. Nah, ini ada lebih bahagia lagi gitu. Ya, penelitiannya juga semakin berkembang. Oh iya. Ini ada peserta Tamara Bonita peserta skripsi berikutnya ya. Ya, ini nanti ada pertanyaan mungkin disiapkan Putri dan Tasya, nanti kita bahas di jam 1 ya, jadwal kita menjawab pertanyaan ini jam 1. Sehingga dari pembahasan ini tadi bisa kita tangkap bersama bahwa potensi untuk fenomena kemudian menangkap permasalahan itu sangat penting dan juga menentukan kedalaman dalam menganalisis. Jadi melalui forum ini semoga bisa juga menjadi inspirasi untuk yang lainnya dan pengembangan mungkin bagi para presenter yang sudah selesai menelitinya tetapi besok masih ingin melanjutkan penelitian di jenjang berikutnya juga bisa dikembangkan. Ada masih sedikit waktu, mungkin ada tanggapan dari 4 presenter tadi atau mengklarifikasi? Tidak ada. Baik, masih kita tunggu pertanyaannya dari semua peserta yang ada di ruang 3 untuk ditanggapi nanti jam 1 siang. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada sesi terakhir untuk presentasi di ruang 3 ini. Saya serahkan kepada Tessa. Terima kasih Ibu Indah dan Ibu Wulan atas sesi ulasannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke presentasi oleh Saudari Vanessa Kianada, presentasi ke-15. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Vanessa. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Esensi Pengalaman Ruang Berdasarkan Pendekatan Fenomenologi Arsitektur dengan studi kasusnya Hotel Resort Amanjiwo, Yogyakarta. Yang melatar belakangi penelitian saya ini munculnya fenomena di mana bentuk arsitektur hotel tidak seringkali cenderung universal dan juga tidak mencerminkan identitas setempat. Adapun juga hotel yang berusaha untuk menampilkan identitas setempat. Salah satunya yaitu Amanjiwo, di mana Amanjiwo sendiri terletak di selatan Candi Borobudur dengan arsitektur hotel yang juga terinspirasi dari Candi Borobudur. Oleh sebab itu, masuk ke isu arsitektural yang diangkat dengan isu umum deskripsi pengalaman dalam arsitektur dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Dan isu khususnya yaitu esensi pengalaman fenomenologi arsitektural Amanjiwo dengan penekanan pada elemen pelingkupnya. Masuk ke ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup teori yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi arsitektural yang dikembangkan oleh Muhammad Reza Shirazi dengan ruang lingkup objek, Hotel Amanjiwo, dan unit analisis lobi, restoran, dan kamar, serta elemen pelingkupnya. Pertanyaan penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana kerangka fenomenologi arsitektural Muhammad Reza Shirazi yang akan digunakan untuk mendeskripsikan Hotel Resort Amanjiwo, dan juga bagaimana esensi pengalaman terhadap elemen pelingkup ruang arsitektur Hotel Resort Amanjiwo. Adapun tujuan penelitian ini yaitu memahami dan mendeskripsikan secara mendalam esensi pengalaman dengan penekanan pada elemen pelingkup Amanjiwo. Dan juga adapun kegunaan secara teoritik dan secara praktis. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang arsitektur, terutama mengenai esensi pengalaman ruang dengan penekanan pada elemen pelingkupnya. Serta secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi perancangan hotel resort, terutama yang memperhatikan aspek budaya setempat.
Berikut merupakan teori yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu teori yang pertama, esensi material pelingkup menurut Muhammad Reza Shirazi, teori anatomi arsitektural, teori properti komposisi arsitektural, dan juga konsep Candi Borobudur. Masuk ke kerangka teoritik yang diawali dari tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, muncul Candi Borobudur sebagai inspirasi desain. Dari situ diambil 3 kata kunci yang merupakan 3 tingkatan Candi Buddha, Kambadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Hal ini digabungkan dengan pendekatan fenomenologi Muhammad Reza Shirazi yang dikupas dengan teori properti komposisi arsitektural serta teori anatomi arsitektural pada unit analisis lobi, restoran, dan suite. Dari situ muncul pengalaman deskriptif informan yang diambil esensi elemen pelingkup terhadap fenomenologi arsitektur Amanjiwo. Berikut merupakan metode studi yang dilakukan. Diawali dari mendeskripsikan objek studi secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan titik alur perjalanan ruang dari tingkat makro ke mikro menurut teori Shirazi. Yang ketiga, menentukan alat baca dan juga studi komparasi dengan Candi Borobudur, yaitu Kambadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Yang keempat, mewawancara informan yang dipilih berdasarkan teori triangulasi dan juga mengkaji hasil analisis yang dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan. Masuk ke deskripsi objek studi. Amanjiwo sendiri didirikan pada tahun 1997 oleh Aman Resorts dengan arsitek Edward Tuttle di Desa Majangsingi, Sawah, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah. Dapat terlihat bentuk dasar Vajradatu Mandala dan juga Garbadatu Mandala yang diadopsi dari Candi Borobudur diterapkan pada bentuk dasar Amanjiwo. Terlihat juga zonasi Amanjiwo di mana berbeda dari Candi Borobudur, zona publik terdiri pada level kontur tertinggi, sedangkan pada Borobudur semakin tinggi konturnya maka semakin suci ataupun semakin privat fungsinya. Berikut reduksi karya arsitektural berdasarkan teori anatomi arsitektural. Pada lingkup bentuk terlihat bahwa bentuk dasar bujur sangkar dan juga bentuk dasar lingkaran yang digunakan pada bentuk dasar kamar. Dan pada lingkup sosok, yang dominan digunakan adalah dinding masif dengan material batu paras Jogja warna kuning krem dan juga repetisi kolom sebagai pembatas ruangan. Adapun lingkup berkelanjutan di mana bangunan yang didominasi menggunakan warna kuning krem yang hangat pada keseluruhan elemen interior maupun eksterior. Berikut merupakan titik-titik yang telah ditentukan untuk perjalanan fenomenologis, diawali dari lobi, atrium, restoran, hingga kamar. Masuk ke studi alternatif elemen pelingkup Amanjiwo lobi. Dari sini penulis berusaha untuk mengadopsi karakter dari stupa utama kepada bangunan utama lobi dan juga restoran. Dapat dilihat dari studi komparasi yang dilakukan. Pada restoran, penulis berusaha untuk mengadopsi juga elemen-elemen karakteristik dari tingkatan Arupadatu stupa Candi Borobudur. Dan pada kamar dapat terlihat karakter yang berusaha disampaikan yaitu stupa Candi Borobudur mengingat jumlah suites yaitu 36 suites setara dengan 72 stupa Candi Borobudur pada denah setengah lingkaran Amanjiwo. Yang ditemukan dari hasil penelitian yaitu pada suasana lobi terasa tenang dan damai. Hal ini dikarenakan lokasinya yang dikelilingi unsur alam, keterbukaan ruang, dan juga penggunaan material batu alam dan warna hangat. Serta pada restoran, suasana yang dirasakan yaitu luas, megah, dan mewah. Hal ini dirasakan karena keterbukaan elemen pembatas ruang dan juga penggunaan material yang berwarna logam. Dan pada kamar, suasana yang dirasakan yaitu tenang dan mewah. Hal ini dikarenakan pemandangan dan juga sentuhan alam pada material interior dan juga material eksteriornya. Berikut merupakan foto dokumentasi dari kondisi existing Amanjiwo. Dari situ muncul kesimpulan untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu kerangka fenomenologi Muhammad Reza Shirazi dijabarkan dengan Hotel Resort Amanjiwo yang menggunakan Candi Borobudur sebagai inspirasi desain, yang menampilkan 3 tingkatan Candi Borobudur, yaitu Kambadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Dengan karakternya masing-masing ini digunakan untuk membahas pengalaman ruang Amanjiwo berdasarkan teori anatomi arsitektural serta properti komposisi arsitektural. Yang selanjutnya kemudian dijelaskan melalui perjalanan fenomenologis Muhammad Reza Shirazi dan dilihat elemen pelingkup dan pengaruhnya terhadap esensi pengalaman ruang sendiri. Untuk menjawab pertanyaan kedua, Hotel Resort Amanjiwo berhasil dalam menyampaikan kesan candi ke dalam desainnya.
Namun dapat terlihat bahwa tingkatan kosmologis Candi Borobudur tidak seluruhnya tercermin pada desain Candi Borobudur, pada Amanjiwo, melainkan hanya tingkatan arupa datu, yaitu tingkatan teratas pada Candi Borobudur, dengan mengadopsi 3 tingkatan teras dan 1 stupa utama. Hal ini terlihat dari jumlah 36 freestanding suite yang merepresentasikan 72 stupa Candi Borobudur pada denah Amanjiwo yang setengah lingkaran. Selain itu juga pengalaman ruang dari elevasi kontur juga mempengaruhi kesakralan ruang pada Amanjiwo, di mana lobby entrance terletak pada kontur tertinggi berbeda dengan Amanji Borobudur di mana entrance terdiri pada kontur terendah. Saran yang dapat diberikan adalah Amanjiwo akan lebih optimal dalam menyampaikan arsitektur candi apabila pembagian komposisi antara elemen atap, dinding, dan kaki bangunan mengadopsi lekukan stupa candi. Selain itu, desain pada dinding Amanjiwo juga dapat menggunakan ornamen yang diadopsi dari candi sehingga pengalaman ruangnya lebih terdefinisi. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam skripsi ini. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Vanessa. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi terakhir oleh Saudari Hana Gracia. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman yang saya kasihi. Saya Hana Gracia Nurjadi dan akan mempresentasikan mengenai interaksi simbolik pada Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, Jakarta. Jadi pada tahun 1962 sampai 1965 diadakan Konsili Vatikan kedua yang berisi tentang pembaharuan berkaitan dengan persyaratan prosesi liturgis Gereja Katolik. Dalam konsili ini terdapat dampak positif dan dampak negatif yang bisa dirasakan oleh dunia arsitektur. Dampak positifnya merupakan Gereja Katolik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan berbaur dengan kebudayaan setempat. Sedangkan dampak negatifnya merupakan rancangan Gereja Katolik menjadi bebas dan tidak lagi mengacu pada liturgis Gereja Katolik sakral. Dengan diadakannya Konsili Vatikan kedua ini, lahirlah bentuk-bentuk arsitektur Gereja Katolik yang semakin beragam. Banyak sekali bentuk arsitektur Gereja Katolik yang meniru arsitektur lokalnya. Seperti di Meksiko terdapat St. John Camilla Church, dan di Indonesia terdapat Gereja Katolik Santa Maria Lourdes Kediri. Objek studi yang dipilih merupakan Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, Jakarta. Jadi arsitektur gereja ini sangat unik karena penggabungan kebudayaan Tionghoa dan agama Katoliknya. Terlihat bahwa bangunan gereja ini mirip kelenteng dan jika ditinjau secara lingkungan sekitarnya, ternyata gereja ini terdapat di daerah Pecinan Glodok dan dikelilingi oleh banyak sekali vihara. Karena itu, Gereja Katolik Santa Maria de Fatima Jakarta ini menjadi menarik untuk dipelajari dan dipilih menjadi objek studi. Interaksi simbolik yang dimaksud adalah interaksi pengurus, pengguna, dengan arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima yang menggunakan gaya Tionghoa. Akan dilihat pula makna yang lebih kuat antara makna arsitektur Gereja Katolik dan makna arsitektur Tionghoanya. Ini merupakan kerangka penelitiannya dari latar belakang menuju tujuan penelitian yang merupakan mengungkap relasi antara interaksi simbolik para pengguna terhadap arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Manfaatnya merupakan untuk sebagai acuan dalam pembelajaran penelitian ilmu lain, bahan pertimbangan penelitian selanjutnya, dan masukan pemeliharaan gereja bagi gereja. Pertanyaan penelitiannya merupakan simbol apa saja yang terdapat pada arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, makna apa saja yang terdapat pada simbol arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima, dan makna apa yang dominan ditinjau dari pendekatan interaksi simbolik yang terdapat pada arsitektur Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Nanti akan ditanyakan kuesioner terhadap triangulasi responden yang merupakan jemaat gereja, pengurus gereja, dan arsitek. Ini merupakan kerangka teoritiknya dari teori interaksi simbolik, dan ada teori gereja Katolik. Nanti akan ditinjau simbol-simbol gereja Katolik dan teori arsitektur Tionghoa yang ditinjau simbol-simbol arsitektur Tionghoanya, dan teori pendukungnya merupakan anatomi bangunan dan properti komposisi. Interaksi merupakan proses dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota masyarakat yang saling mempengaruhi. Sementara simbol merupakan metode ekspresi yang sangat langsung. Mereka digunakan dalam rancangan arsitektur untuk memfokuskan perhatian para pemakai bangunan dengan menyampaikan pemahaman fungsi bangunan
atau ruang di dalam arsitektur. Kajian teorinya secara garis besar ada dua, yaitu gereja Katolik dan arsitektur Tionghoa. Gereja Katolik akan dibahas simbol dan makna liturgi, simbol dan makna tata warna, dan simbol dan makna tata ruang. Pada teori arsitektur Tionghoa-nya akan dibahas simbol dan makna ornamen, simbol dan makna tata ruang, tata warna, dan simbol dan makna tata ruang. Ini merupakan anatomi bangunannya, akan diambil aspek tapak dan aspek bangunan. Untuk pertanyaannya, untuk struktur pertanyaan identifikasi makna, pertanyaannya merupakan menurut Anda simbol lebih melambangkan gereja Katolik, budaya Tionghoa, atau yang lainnya. Simbol ini terdapat 22 simbol yang akan ditanyakan kepada responden, dan untuk struktur pertanyaan dominansi makna akan diberikan tentang komposisi bangunan yang ada lingkup tapak A, B, C, D, dan lingkup bangunan A, B, C. Gereja Katolik Santa Maria de Fatima terletak pada kawasan Glodok, Jakarta Barat, yang luas lahannya merupakan 3.525 meter persegi. Pembagian lingkupnya, pada lingkup tapak terdapat 4 komposisi, dan pembagian komposisi lingkup bangunan ada 4. Pertama merupakan lingkup tapak tata ruang dan bangunan, lalu lingkup tapak A dibahas patung singa, pintu utama, jendela, partisi, kolom merah, dan ornamen pada konsol. Lingkup tapak B, bentuk atap dan tanda salib di atas atap. Lingkup tapak C, warna merah pada menara lonceng dan patung Yesus pada menara lonceng. Lingkup tapak D, Gua Maria. Lingkup bangunan A, perbedaan elvas pada altar, tabernakel, meja lilin dan altar, ukiran kayu Yesus, dan altar gereja. Lingkup bangunan B, patung Bunda Maria, motif meander sekeliling bukan area doa, lukisan alam area doa, dan patung Yesus. Lingkup bangunan C, perbedaan warna pada jalur nave, bangku panjang pada jalur nave. Ini merupakan hasil dari wawancara dan dari responden. Ini merupakan data-datanya. Dan ini merupakan kesimpulannya. Untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, apa saja simbol-simbol yang terdapat pada arsitektur gereja Katolik Santa Maria de Fatima? Terdapat 22 simbol yang terbagi di lingkup tapak, ruang, dan level ketinggian A, B, C, D, dan lingkup bangunan A, B, dan C. Pertanyaan penelitian 2 yaitu makna apa saja yang terdapat pada simbol arsitektur gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Makna dari simbol lingkup tapak adalah budaya Tionghoa, sementara makna dari lingkup bangunan adalah gereja Katolik. Makna apa yang dominan ditinjau dari pendekatan interaksi simbol yang terdapat pada arsitektur gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Makna dominan yang ditinjau dari pendekatan interaksi simbolik pada gereja Katolik Santa Maria de Fatima, baik lingkup tapak dan bangunan, adalah makna dari simbol gereja Katolik. Jadi ini merupakan kesimpulan akhirnya, bisa dilihat lingkup tapak. Pada lingkup tapak, makna dari dan simbol dominan dan makna dominan berbeda, sementara untuk lingkup bangunan, makna dan simbol dominan dan makna dominan sama. Ini merupakan daftar pustakanya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hana Gracia atas presentasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi ulasan terakhir oleh Ibu Indah selaku pengulas dan Ibu Yasmin juga Ibu Wulan selaku moderator. Dipersilakan. Terima kasih Tessa. Kembali saya persilahkan langsung kepada Bu Indah untuk mengulas 2 presenter terakhir, Vanessa dan Hana. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Yasmin. Oke, baik. Pertama saya ini apresiasi dulu ya. Ini Vanessa sama Hanan ini berani sekali gitu ya. Ini sebetulnya topik ini berat sebetulnya. Ada 2 hal di sini. Pertama adalah yang diangkat adalah masalah makna ya. Dan pengalaman ya. Menceritakan makna dan pengalaman itu bukan hal yang mudah itu ya. Apa namanya? Butuh satu kontemplasi ya, butuh satu perenungan yang dan nggak cuma sekedar ini ya, nggak cuma sekedar
tidak cuma sekedar verifikasi yang dilakukan, tapi harus ada satu pendalaman begitu ya. Jadi ini memang menggali makna ya, lalu kemudian menjelajahi pengalaman ini menjadi sesuatu yang sebetulnya satu beban sendiri. Nah, lalu yang kedua beban yang berikutnya adalah metodologinya di sini ya, ada fenomenologi dan interaksi simbolik ya. Kembali ini juga suatu instrumen yang sebetulnya sangat cukup berat lah ya sebetulnya, karena di sini kembali untuk menjelajahi fenomenologi ini kan berarti dengan metodologi fenomenologi itu sebetulnya peneliti dimanapun dia akan diminta untuk mendalami ya, hidup bersama objek yang atau subjek yang ditelitinya, dan dia bahkan harus berdiri sebagai bagian dari sesuatu yang dia jelajahinya ini ya. Dalam arti ini bangunan, seharusnya dia harus tinggal di situ atau kemudian ikut beraktivitas ya dalam penelitiannya. Nah, terus interaksi simbolik juga ya, itu juga sama ya, itu juga berarti kan peneliti harus mampu memahami ya, sebetulnya namanya juga interaksi, perbincangan, berarti harus mampu memahami komunikasi perbincangan yang terjadi ya antara bangunan dengan dirinya begitu ya. Itu jadi ini memang agak memang luar biasa berani juga ini. Nah, walaupun kemudian kalau kita lihat dari hasil analisisnya, nah ini yang kemudian kembali kalau kita melihat dari verifikasi yang dilakukan oleh para peneliti melalui deskripsi yang sudah dilakukan, ya paling tidak saya bisa bilang bahwa para kedua peneliti ini sudah berhasil mencatat apa yang ada di lapangan ya. Nah, hanya kemungkinan memang untuk bisa mencapai kedalaman dari sebuah metodologi fenomenologi, interaksi simbolik ya, lalu untuk menjelaskan makna dan pengalaman ini masih perlu langkah lagi sebetulnya untuk bisa menggali lebih jauh ya. Contohnya seperti sejarah ya. Kalau dibilang kalau dibilang pengalaman dalam konteks makna atau pengalaman tentunya bukan sekedar pengalaman yang dialami pada hari itu saja ya. Tapi juga satu penggalian yang terkait pada pengalaman-pengalaman yang pernah ada yang mungkin dirasakan oleh orang lain terhadap bangunan tersebut, sehingga sejarah itu menjadi penting begitu ya. Jadi kalau di sini Hotel Resort Aman Jiwo ya perlu diceritakan dari mulai sejarah awal pembangunannya gitu ya, tentang bagaimana sebetulnya apa yang dicita-citakan oleh arsiteknya, bagaimana bangunan konsep-konsep itu kemudian berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya. Lalu terus kalau misalnya gereja Santa Maria de Fatima ya, mungkin sejarah dari gereja Santa Maria de Fatima itu seperti apa, dan mungkin menarik ya kalau kita melihat ada tipologi arsitektur Tionghoa yang digunakan di situ ya. Nah, tentunya ada cerita itu di balik itu ya. Ada satu pengalaman lain yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu yang mungkin patut untuk dicatat, dan memang ternyata itu bisa jadi menjadi kekuatan dari desain tadi ya. Nah, itu yang mungkin perlu bisa lebih didalami lebih jauh begitu. Dan memang sebetulnya agak paradoks ketika pada akhirnya ketika dianalisis menjadi bisa dibilang struktural ya akhirnya. Sebetulnya analisis yang dibuat itu lebih kepada tipologi, lalu kepada simbol ya. Nah, saya agak khawatir di sini ada ini mungkin referensi dari setiap peneliti mungkin bisa bermacam-macam ya. Tapi saya memahami interaksi simbolik itu memang sebetulnya akarnya dari dunia sosiologi ya sebetulnya ya. Siapa Herbert Mead ya, itu memang sebetulnya dia membahas interaksi simbolik di sini tidak sama dengan kajian semiotik ya, tidak begitu, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat mengembangkan
mengembangkan apa namanya tuh vocabulary-nya baik dalam konteks budaya ya, khasanah perbendaharaan istilah, perbendaharaan juga kalau di arsitektur adalah perbendaharaan bentuk. Dan mungkin sebetulnya kans untuk menjelaskan misalnya di Hanaya tadi interaksi simbolik pada Gereja Katolik Santa Maria mungkin ada sih ya kesempatan ke arah itu ya. Nah, tapi tentunya kalau mau itu didalami ya tentunya Hana harusnya masuk kepada sejarah dari Gereja Katolik Santa Maria, mungkin juga harus wawancara dengan orang yang benar-benar tahu betul gitu mengenai kehidupan yang ada di Gereja Katolik Santa Maria, karena memang bentuknya memang unik. Ada sesuatu di sana yang ingin dikomunikasikan ya, atau sesuatu yang menarik untuk bisa dibaca dari bangunan tersebut. Nah, hanya memang tadi itu mungkin karena metodenya terlalu berat, jadi memang akhirnya titik itu kalau kita bicara interaksi simbolik belum tercapai. Tapi kalau kita lihat dari kajian yang bersifat struktural atau misalnya kajian semiotiknya gitu, itu mungkin sudah gitu ya. Nah, sama juga seperti tadi pengalaman tadi ya, pengalaman yang disampaikan oleh Vanessa ya. Mungkin seandainya pengalaman itu bisa lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar pengalaman melihat ya, pengalaman melihat, pengalaman mencerap ya, tapi juga pengalaman sesuatu yang mungkin ya, kalau misalnya dalam konteks lokal mungkin ada dimensi spiritualnya, ada dimensi kulturalnya, bagaimana melihat interaksi antara pengunjung dengan ruang. Jadi bukan cuma ruangnya saja diceritakan, tapi bagaimana fenomena itu akan kebaca, pemaknaan itu akan terbaca dari bagaimana masyarakat atau orang atau pengunjung, penghuni atau tamu hotel itu akan berinteraksi dengan semua elemen arsitektur yang ada di situ gitu. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada kekurangan saya pikir sangat bisa dipahami karena ini memang metodologi yang cukup berat, tapi makanya saya sampaikan berani juga apresiasi atas keberanian dari para dua peneliti ini. Terima kasih Bu, itu saya sampaikan ke Bu, saya kembalikan ke Bu Yasmin, maaf. Terima kasih Bu Indah. Ya, ini tentunya ulasan-ulasan tadi itu sangat bermanfaat ya, tidak hanya untuk presenter aja, tapi juga untuk peserta skripsi semester depan. Ini akan menjadi benchmarking standar kualitas ya untuk nanti menjalani kegiatan skripsinya ya. Nah, baik ya, sekali lagi terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Bu. Juga untuk semua presenter. Kemudian kita sebentar lagi ini akan melanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh saya dan Bu Wulan ya. Nah, ini memang waktunya sih dipatoknya jam 13.04. Ini jam 13. Kita mulai sekarang aja, bagaimana? Boleh? Ya. Bu. Ya. Jadi ini ya Bu Wulan, kita sudah mendapatkan di kolom chat ini ada tanggapan untuk Putri dan Tasya dari Tamara, ya kan? Yang tanggapannya adalah selama melakukan penelitian, bagaimana Anda memposisikan diri untuk dapat memahami persepsi dari para tunanetra dalam memahami ruang. Terima kasih katanya ya. Nah, ini mungkin Putri dan Tasya. Putri dulu, silakan Putri. Baik Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu Nita atas pertanyaannya. Waktu saya melakukan penelitian, itu saya kan melakukan observasi perilaku penyandang tunanetra. Jadi saya jalan bersama tunanetra di dalam museum tersebut. Dari situ
saya mulai terbuka persepsi saya dan mencoba memposisikan diri saya bagaimana tunanetra mengalami ruang. Dan dari situ juga setelah itu saya melakukan wawancara lebih lanjut. Bagi saya cara itu cukup membantu saya. Selain itu sebelumnya itu saya juga sempat membaca jurnal dengan penelitian yang menggunakan metode serupa, sehingga dari situ saya udah ada bayangan kira-kira saya apa yang harus saya expect ketika melakukan metode tersebut, dan kira-kira pertanyaan apa saja yang bisa saya sampaikan, gitu. Ya, ini menambahkan pertanyaan dari Tamara. Mungkin ketika mengikuti tadi teman tunanetra tadi, apakah juga Putri sambil misalnya menutupkan mata, lalu hanya menggunakan indera yang lain, atau juga kira-kira gimana? Yang saya lakukan itu hanya berjalan di dekat mereka, tapi sebenarnya saya juga sempat kepikiran untuk sambil menutup mata, karena memang komunitas mereka kan juga melakukan hal tersebut, cuma karena keterbatasan waktu jadi tidak sempat gitu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Mungkin Tasya sekarang, silakan Tasya. Halo Tasya. Barangkali kalau Bu Wulan yang memanggil Tasya. Coba dilihat di daftarnya Tasya seperti tidak ada ya, Bu. Atau lagi ini. Error ya. Oke, kalau nggak ada Tasya gimana ini? Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Pak Eko. Pak Eko, sebelum untuk pertanyaan yang gedung Spiegel, tadi kan Pak Eko mengomentari untuk Putri ya, apresiasi untuk Putri. Nah, barangkali kalau boleh panitia kita memberikan kesempatan kepada Pak Eko untuk menyampaikan secara lisan, secara langsung, kira-kira apresiasi dari Pak Eko terhadap tadi presentasi Putri itu kira-kira apa aja yang bisa dijadikan pembelajaran yang baik tentunya. Silakan Pak Eko. Makasih Bu. Ya. Sudah dijawab? Sudah saya jawab lewat Putri langsung. Terdengar nggak suara saya? Terdengar suara saya? Oke. Ya. Sudah saya jawab ke Putri langsung dan sudah dijawab oleh Putri sendiri. Jadi saya tertarik dengan objeknya sendiri ketika si peneliti itu kemudian menjadikan para tunanetra sebagai objeknya, mengikuti sama-sama menjalani. Itu sangat menarik ya, dibandingkan dengan hanya berdasarkan asumsi kita yang orang normal terhadap mereka gitu. Jadi kita bisa menyelami ke dalam persepsi si para tunanetra gitu. Saya pikir penjelasan Putri yang barusan cukup meyakinkan bahwa memang isi penelitian itu menarik, di samping juga presentasinya gitu Bu. Iya. Gitu Bu. Baik Pak Eko, terima kasih banyak apresiasinya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan juga dari Pak Eko ya. Boleh Pak disampaikan langsung juga atau saya bacakan? Untuk penelitian gedung Spiegel yang di Semarang, saya justru tertarik dengan isu-isu terkait proses reuse. Pasti banyak hal menarik di sana dari segi teknis, finansial, dan legalitas. Nah, tadi yang membahas gedung Spiegel siapa ya? Sebastian ya. Spiegel. Ya, Sebastian silahkan ditanggapi. Bulan barangkali ingat. Ya Bu, Sebastian.
Sebastian sudah. Sebastian, Bu. Saya Bu Yasmin. Ya. Silakan Sebastian ditanggapi. Oh iya, terima kasih Pak Eko untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menarik sebenarnya di bagaimana proses dari awal gedung Spiegel ini direncanakan sampai sekarang berjalan. Jadi kan sebenarnya latar belakangnya kenapa gedung Spiegel ini direvitalisasi adalah jadi awalnya kenapa direvitalisasi adalah soalnya pemerintah Semarang sejak tahun 2012 itu tuh memproyeksikan si kota lama Semarang sebagai kota heritage versi UNESCO. Nah, jadi mulai dikonservasi si kawasannya, mulai dibenerin segala macamnya. Nah, dari 2012 ke 2014 sebelum mulai konstruksi, itu ada satu hal yang benar-benar menurut saya cukup baik. Itu adalah, jadi tahun 2014 pertengahan gitu, ada namanya Spiegel, kini, sekarang, dan nanti kalau nggak salah. Jadi, ada komunitas cagar budaya di Kota Semarang gitu. Dia tuh ngadain satu malam pameran soal Spiegel. Jadi beberapa bulan sebelum mulai konstruksi itu tuh ada kayak pameran soal Spiegel. Nah, kenapa sih ada pameran ini sebelum konstruksi? Jadi ternyata itu tuh buat mancing orang-orang yang punya cerita soal si Spiegel ini buat dikeluarin ceritanya. Jadi kalau ada nggak sih data-data yang belum terkumpul sama si perancang, ada nggak sih data-data yang belum didapat dari si panitia cagar budayaan buat si gedung Spiegel ini gitu. Nah, dari data-data tersebut ternyata ada data-data yang bertambah malah jadinya beberapa bulan sebelum gedung Spiegel ini dikonservasi. Terus hal yang menarik lagi adalah jadi si Herman Spiegel ini meninggal tahun 1920 kalau nggak salah. Terus karena pas di tracing si silsilah keluarganya tuh agak susah, ternyata saya tuh pas tahun berapa, jadi cicitnya si yang punya gedung ini pertama kali itu tuh ketemu di blog apa ya? Jadi si cicitnya ini punya blog, dia tuh ngupload si foto Herman Spiegel, terus cerita-cerita si kakek buyutnya di blognya dia, di blog pribadinya dia. Terus ada salah satu kayaknya pegiat si cagar budaya komentar, apa benar ini Herman Spiegel yang punya toko Spiegel waktu zaman 1910 di Semarang. Terus ternyata berlanjut diskusinya sampai akhirnya si cicitnya ini diminta tracing tentang sejarah Spiegelnya gitu. Nah, terus untuk proses si legalitasnya, sebenarnya untungnya adalah si proyek si Kota Lama Semarang ini kan emang jadi salah satu prioritas si Kota Semarang, si pemerintah Kota Semarang. Nah, bahkan si ketua konservasi Kota Lama Semarang aja itu adalah wakil wali kota Semarang. Jadi proses legalitasnya itu juga sudah cukup baik, dibantu dengan baik gitu. Nah, soal finansial sebenarnya, nah ini agak menarik juga. Jadi dari tahun 2015 sampai 2020 sekarang, walaupun sudah dikonservasi dengan baik, ternyata si pengelola gedung juga terus putar otak, terus mikir gimana caranya menghidupkan si gedung Spiegel ini. Jadi pas pertama itu yang dibuka cuman si kafe di lantai bawah doang. Nah, terus 1 tahun kemudian itu dibuka wine cellar. Jadi ada toko wine gitu di sampingnya. Terus ternyata wine cellar yang nggak laku, terus diganti lagi jadi butik. Tapi butiknya ini juga bukan punya si pengelolanya. Jadi disewakan ke yang lain gitu. Terus setahun selanjutnya itu lantai atasnya disewakan sebagai coworking space. Terus coworking space-nya laku banget. Pihak ketiga yang nyewa coworking space, aku nggak tahu masalahnya gimana, juga nggak di-share juga sama mereka, tapi akhirnya keluar, terus malah si pengelolanya bikin coworking space baru tahun ini, jadi atas nama Spiegelnya gitu. Terus yang belakangnya juga, tadinya mungkin ada itu sebagai gudang doang kalau nggak salah,
terus akhirnya dibangun guest house. Jadi sebenarnya proses business development di Gedung Spiegel ini juga nggak langsung serta-merta empat fungsi dibangun gitu. Jadi kayak dari 100% lahan itu juga tahun pertama cuma 30%, terus lihat pasar gimana, terus nanti berlanjut lagi. Nah, dari yang paling itu tuh dari yang proses tersebut tuh yang paling saya suka adalah bagaimana si pengelola, bukan cuma perancang, tetap sustain buat menghidupkan si Gedung Spiegel itu sih. Paling itu. Menarik yang bisa digali lebih banyak lagi hanya dari satu bangunannya. Terima kasih Sebastian. Pak Eko, terima kasih banyak Pak Eko. Nah, kemudian ya ini apa motivasi membeli, apa hanya karena cinta bangunan heritage, apa juga karena melihat potensi profit. Gimana nih? Masih bisa ditambahkan Sebastian, boleh? Ini Pak Eko rupanya penasaran. Jadi yang beli namanya Mbak Sita Devi. Nah, ada namanya Mbak Sita Devi, dia lulusan arsitek. Jadi dia tuh sarjana arsitektur, tapi bukan praktisi arsitek. Jadi yang merancang untuk merevitalisasi ini juga Mbak Sita Devi sebagai pembelinya. Dia beli tahun 2012 pas umurnya 24 tahun kalau nggak salah. Nah, 24 tahun. Jadi kalau misalnya di tracing juga, ternyata memang dari Mbak Sita Devi ini dari keluarga pengusaha di Semarang yang cukup tersohor lah kira-kira gitu. Nah, jadi mungkin dia juga punya punya sumber daya untuk membeli ini sebenarnya. Nah, motivasinya tuh apa sebenarnya? Jadi kalau misalnya banyak di artikel atau misalnya ngobrol, sebenarnya motivasinya adalah kayak Mbak Sita Devi ini dari semenjak SMP atau SMA gitu, dia udah di luar negeri. Jadi SMA itu di Singapura, terus kuliah di Australia, terus sekarang tinggal di Jakarta sebenarnya. Nah, pas ada tawaran pemerintah waktu itu ngelelang si Gedung Spiegel, itu tuh dia merasa tertarik gitu. Jadi kayak pertanyaan yang dia berikan kepada dirinya sendiri kayak mau ngapain ya gitu loh. Gimana caranya saya melampiaskan rasa cinta saya ke kampung halaman saya gitu loh. Jadi akhirnya dia beli, terus akhirnya dia yang ngerancang, sampai sekarang juga dia masih mengelola gitu Pak Eko. Oke, menarik Sebastian. Pak Eko, begitu penjelasannya memang menarik ya. Nah, ada lagi barangkali? Kira sudah cukup, Bu? Sudah cukup. Dari saya, iya. Nanti saja di penuh ya. Kita tutup saja sesi tanya jawab ini. Terima kasih sekali untuk Pak Eko, lalu Tamara tadi yang sudah melontarkan pertanyaan, sehingga diskusi kita lebih menarik ya. Nah, saya dan Bu Wulan mengembalikan ke Tessa. Terima kasih Bu Indah, Pak Eko, Tamara, dan seluruh presenter. Terima kasih Ibu Yasmin atas diskusinya. Terima kasih juga kepada Ibu Wulan dan Ibu Indah. Kepada para partisipan yang tadi mengajukan pertanyaan juga saya sangat berterima kasih. Saya akan mengambil foto bersama. Saya mohon kepada para partisipan untuk menghidupkan kamera. Dengan demikian acara di SA3 saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perilaku. Terima kasih. Terima kasih Tessa. Dari saya juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan ini terima kasih juga kepada Pak Mauro. Ini katanya hello Bu Yasmin, selamat atas webinar yang sukses. Untuk para presenter, selamat atas presentasi kalian. Tadinya
mengharapkan Pak Mauro menyampaikan sesuatu, tetapi baiklah karena waktunya sudah tiba, kita untuk kembali ke ruang utama. Baik, terima kasih Tessa. Mungkin ini salam untuk Bapak, ini Saikah Aditya, halo. Ini mungkin belum mahasiswa katanya, tapi tertarik dengan dunia arsitektur. Selamat datang ya, semoga bermanfaat dan jadi inspirasi.